Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillahi atas nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhamdu. Adapun segala puji itu lillahi hanya milik Allah. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wassalatu, dan adapun selawat rahmat Allah, wassalamu, dan salam kesejahteraan semoga tetap ala kepada Rasulillah, Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat Allah dan salam penghormatannya senantiasa tercurah kepada beliau. Itu matannya ya. Sekarang kita kepada tijannya ya, kepada syarhu Tijanud Darorinya. Di sini diawali dengan sebuah ayat ya. Surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Wallahu a'lam bimuradih. Sekiranya di langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, lafasadata, tentu keduanya itu pasti hancur, sudah hancur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah ya, makna bismillah. Kita lanjutkan. Ini barisan pertama, alhamdulillah. Kita baca dulu. Alhamdulillahil munazzahi an simatil hudusi wal alwani wal kaifiyat. Wa asyhadu an la ilaha illallahul ghaniyyu an kulli ma siwa wal muftaqiru ilaihi kulli syai'in fi sairil awqati. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi hanya milik Allah. Al-munazzahi yang dibersihkan an simatil hudus dari sifat-sifat makhluk wal alwan, warna-warna wal kaifiyat, dan cara-cara atau bagaimana kualitas dibersihkan Allah dari itu semuanya ciri-ciri makhluk ya. Wa asyhadu, dan aku yakin, aku nyatakan bahwa a'lamu, menyatakan, mengikrarkan an, bahwasannya la tiada ilaha Tuhan illallah, kecuali Allah, bahwasannya tiada Tuhan yang wajib diibadahi illallahu, kecuali Allah. Al-Ghaniyyu, yang maha cukup, an kulli ma siwah, dari setiap hal yang selainnya. Allah tidak butuh kepada selainnya, cukup. Maksud cukup di sini tidak butuh dari selain zatnya. Wal muftaqiru ilaih, dan yang dibutuhkan oleh kullu syai'in, setiap hal, fisairil makhlukat, yang ada di seluruh makhluk ini, di setiap waktu ya, auqat, di sepanjang waktu, yang dibutuhkan oleh setiap hal di sepanjang waktu. Wal muftaqiru ilaihi kullu syai'in fisairil auqati. Wa asyhadu, dan saya nyatakan, saya ikrarkan, anna sayyidana, bahwasannya Tuhan kami Muhammad, dan yaitu Nabi Muhammad, itu sayyidul makhlukat, tuannya para makhluk. Wassalatu wassalamu, dan selawat dan salam semoga ala Rasulullah, tetap tercurah kepada utusan Allah,
sahibil haudi, yaitu milik laga wa syafaat dan syafaat, aneka syafaat. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, keduanya Rasulullah, al-mufdhilina ala sairil umam, yang unggul atau yang mufaddalina, yang diunggulkan di atas seluruh umat. Wa ashabihi, dan para sahabat beliau, al-faizina, yang sukses bi anwa'il khairat, yang memperoleh, yang berhasil dengan berbagai macam kebaikan. Wan ni'ami, dan karunia. Amma ba'du, selanjutnya, mahma yakun syai'un ba'du, saat setelah selesai dari hal yang disebutkan di atas, ya. Selanjutnya, fahadha syarhun, maka adapun ini kitab yang dijelas yang sedang akan kita baca ini adalah syarhun ala risalatil alamatil bajuri, merupakan syarah terhadap risalah al-alamah yang sangat pandai, cerdik, cendikia, yaitu al-Bajuri, Imam al-Bajuri dikenalnya fit tauhidi, risalah ini mengenai tauhid. Sama itu saya menamai kepada syarah ini kata Imam Nawawinya, ya, kepada Syekh Nawawi al-Bantaninya ini tuh di sini. Saya menamainya Tijan ad-Darari fi syarhi risalatil Bajuri. Namanya itu Tijan Darari fi syarhi risalatil Bajuri. Nah, kalau diartikan ya kurang lebih Tijan Darari itu mahkota mutiara dalam menjelaskan risalah Bajuri. Wa qad su'iltu fa ana asyra'u rajian al-intifa'a bihi. Saya telah dipinta, ya, untuk menyusun ini. Fa anna, maka saya asyra'u, memulai menyusun rajian sambil berharap, al-intifa'a bihi, memperoleh manfaat, bihi, sebab syarah ini. Wa auda, dan mengharap juga kembalinya al-barakati, keberkahan, min dzalika syekh, dari syekh tersebut, dari Syekh al-Bajuri itu, li, kepadaku, wali kulli qari'in, dan kepada setiap yang membaca, wasami'in, dan yang mendengar, wa mutali'in, dan yang menelaah. Jadi kitab Tijan ini disusun, ya, oleh Imam Nawawi. Syarah ini disusun oleh Imam Nawawi. Pertama ada permohonan, ya, untuk menjelaskan ini. Yang kedua berharap manfaat dengan disarahkannya ini. Yang ketiga juga semoga mendapat berkah, baik untukku, untuk semua pembaca, pendengar, dan penelaah terhadap kitab ini. Nah, mudah-mudahan kita juga termasuk yang didoakan masuk kepada salah satu, baik itu qori, pembaca, atau sami, pendengar, atau penelaah terhadap kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Fasmul jalalati, maka nama Allah dalam menunjukkan ala dzatil jami'ati, kepada zat yang mengumpulkan, li sifatil ilahiyati kulliha, terhadap sifat-sifat ketuhanan kulliha, semuanya, yang menunjukkan kepada zat yang mengumpulkan semua sifat-sifat ketuhanan. War-Rahman, sedangkan kata Ar-Rahman itu artinya huwa kasirur rahmah li ibadihi, yang sangat penyayang kepada hamba-hambanya, bisitri, dengan menutup, di dunia, di dunia, war-rahim, sedangkan ar-rahim itu kasirur rahmah lahum bil gufran,
Dat yang banyak menyayangi, mengasihi kepada mereka, kepada hamba Allah itu bil gufran, dengan ampunan, fil uqba, di akhirat nanti. Maka ini hampir sama ya, ada lidaqaikin ni'am. Nah, kalau Rahman itu untuk semua hamba Allah di dunia. Nah, kalau yang mendapat ampunan kan tidak semua ya. Makanya ini hampir setara dengan makna itu Ar-Rahman li jalailin ni'am war-Rahim li daqaikin ni'am, hampir sama sebenarnya. Falil abdi, maka bagi hamba itu ayyulah yudh, hendaknya memperhatikan minallahi, dari Allah, qudratahu, terhadap kuasanya Allah, wa minar rahmani, dan dari yang maha rahman itu harus memperhatikan ni'matahu, nikmatnya Allah, wa minar rahimi, sedangkan dari yang maha pengasih ismatahu, pemeliharaannya Allah, minad dunubi wa maghfiratihi, jadi penjagaannya Allah dari dosa-dosa dan pengampunannya Allah. Jadi hendaknya ketika kata Allah disebutkan, yang terbetik dalam hati kita itu Allah itu kudrah, maha kuasa, memiliki kekuasaan. Dan ketika kata Ar-Rahman diucapkan, maka yang terbetik dalam sanubari kita bahwa Allah itu yang pemberi nikmat. Nah, kemudian Ar-Rahim, kalau Ar-Rahim itu yang terbetik dalam hati kita, Allah itu yang menjaga kita dari kemaksiatan. Sebenarnya kita tidak bisa menghindar dari maksiat kecuali dengan penjagaan Allah, dengan kasih sayang Allah. Kita tidak akan terhindar dari dosa kecuali dari rahimnya Allah. Dan kita juga dengan lafaz rahim ini ingat bahwa Allah itu maha luas maghfirahnya. Nah, kita lanjutkan, yaitu mana basmalah, sekilas saja ya. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, hanya milik Allah. Rabbi, sifat dari lillahi bisa artinya yang merajai, yang mengurus al-alamina, seluruh alam. Ay malikis samawati wal ardi, yang merajai langit dan bumi. Wa ma'budi man fihima, dan diibadahi oleh orang-orang, oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Fihima itu kalau kita mengartikan alamin itu beberapa alam. Ada yang mengartikan alamin di sini manusia ya, Tuhannya manusia, seperti Imam Ibnu Malik ya. Karena alam sudah jamak ya, kalau dijamakan seperti ini ya sebetulnya itu mulhaq jamak, maka artinya khusus ya. Alamnya itu umum, maka kalau dia khususkan itu diartikan manusia. Oke. Atau alamin ini alam manusia gitu ya, mikrokosmos lah istilahnya. Tapi kalau di sini lebih diartikan kepada makrokosmos, yaitu alam semesta, langit dan bumi. Kemudian wassalatu ya, wassalatu dan selawat, wassalamu dan salam itu tetap, semoga tetap ala Rasulillah, kepada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati dan memberikan salam kesejahteraan kepada beliau. Wa Rasulullah, adapun utusan Allah di sini adalah wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adalah Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Fa innahu, karena itu lafaz Rasulullah, sorok menjadi itu lafaz Rasulullah alaman, nama, menjadi nama, bil golabati, karena kegalibannya, biasaannya alatil kadati syarifati, kepada dat yang mulia itu ya. Asalnya kan Rasulullah itu utusan Allah itu umum ya, tapi di sini menjadi khusus ya, karena umumnya, golabahnya, taglibnya itu kata Rasulullah suka diasosiasikan, dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Oke, wa ba'du. Selanjutnya ya. Kita baca dulu matannya, kita baca dulu risalah Bajurinya. Fayaqulu faqiru rahmati rabbihi al-khabiril basiri. Maka berkata siapa faqiru rahmati rabbihi, yang fakir terhadap rahmat Tuhannya, al-khabiril basiri, yang maha memeriksa itu Tuhan. Tuhan yang maha meneliti, yang maha memeriksa, al-basiri, yang maha melihat. Siapa yang fakir itu, fakirur rahmah itu adalah Ibrahimul Bajuri. Ibrahim al-Bajuri itu taksiri, yang memiliki sifat ceroboh. Ini kata-kata ketawaduan ya dari seorang ulama yang bernama Ibrahim al-Bajuri. Padahal beliau itu adalah guru besar Al-Azhar ya pada waktunya. Beliau berkata, Tolaba telah meminta minni kepadaku, siapa ba'dul ikhwani, sebagian kerabat. Nah, ada beberapa versi historis yang dimaksudkan ba'dul ikhwan di sini adalah itu udah ulama-ulama Indonesia ya, semacam Kiai Haji Sahih atau Kiai Haji Adrai ya. Itu yang dimaksud dengan ba'dul ikhwan. Aslah semoga memaslahatkan Allah li kepadaku, walahum, dan kepada mereka, memperbaiki, memaslahatkan apanya, al-hala, memaslahatkan keadaan, kedudukan, wasya'na, dan kedudukan, al-hala wasya'na. Tolaba apa ini? Tolaba nya ini menuntut, meminta, an aktuba, agar aku menuliskan. Nah, ini an aktuba ini mutalaknya jadi maf'ulnya itu ke tolaba ya, maf'ul dari tolaba. An aktuba, agar aku menuliskan lahu untuk ba'dul ikhwan. Menuliskan apa? Nah, menuliskan kepada apa? Nah, maf'ul aktubanya itu risalatan. Untuk menuliskan sebuah risalah, sebuah catatan kecil, tastamilu, yang memuat itu risalah, ala sifatil maula, kepada sifat-sifat Tuhan, wa adadadiha, dan kebalikannya dari sifat-sifat Tuhan, wa ma yajuju, dan hal yang boleh bihaqihi, dalam haknya Allah Ta'ala, wa ala ma yajibu, dan mencakup juga kepada yang wajib, bihaqir rusuli, di dalam hak-haknya para rasul, wa ma yastahilu, dan hal yang mustahil, perkara yang mustahil, bihaqihim, dalam hak mereka, wa ma yajuju, dan yang boleh dalam hak mereka. Yang kata ini kita sarahkan dulu itu tadi matannya ya, yang di atas ini adalah matannya atau risalah Bajurinya. Nah, di sini tijannya kita lanjutkan ya. Yang di bawah ini adalah tijannya. Itu. Jadi kalau dalam kitab versi dulu biasanya itu di pinggir itu matannya, yang di tengah itu tijannya ya. Wa ba'du ay ba'dal basmalah walhamdalah wassalati ala rasulillah. Jadi kalau ada ba'da didomahkan berarti ada yang dibuang. Jadi perkiraannya dan setelahnya, selanjutnya. Jadi setelah itu, setelah apa? Ai ba'dal basmalati, setelah basmalah walhamdalati, dan hamdalah wassalati, dan salawat ala rasulillah. Setelah itu fayaqulu. Nah, ini ya, maka berbicara siapa fakirur rahmati rabbihil khabir, ay al-alim min bawatil umur. Jadi al-khabir itu yang maha tahu, Allah itu yang maha tahu terhadap bagian-bagian dalam semua urusan, batin-batinnya semua urusan. Itu khabir ya, al-alim bi bawatinil umur. Kadang al-basir itu alladzi yabsuru ma tahta as-sara wa mudrikul mubsirat hala wujudiha. Allah itu yang melihat apa yang ada di bawah alam semesta ini, di marcapada ini, dan yang mengetahui hal yang dilihat pada saat wujudnya. Kayaknya mubsarat hala wujudiha. Siapa yang fakir itu? Ibrahim ya, Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. Al-Bajuri itu nisbatun ila Bajuri baldatun min biladi Misra ya, min biladi Misra. Jadi Bajuri itu nasionalisasi, nisbat kepada kawasan Bajuri, daerah Bajuri, suatu daerah di negeri Mesir. Dut taksiri,
yang memiliki sifat ceroboh katanya. Ya, padahal enggak ceroboh, beliau itu sangat ilmunya sangat mendalamnya. Wa Syekhul Ulama fil Azhar. Al-Bajuri itu seorang guru besar ulama di Al-Azhar ya, di Universitas Al-Azhar. Universitas tertua di Mesir. Sakallah, semoga Allah merciki kabrahu, kuburnya beliau, kuburnya Al-Bajuri birrahmati, dengan rahmat, waridwani, dan keriduan. Semoga Allah menumpahkan, ya, maksudnya menumpahkan itu menyirami di sini. Ciksum namanya bor. Semoga Allah menyirami kuburnya dengan rahmat dan keriduannya, ridwan alam kuburnya maksudnya. Karena sebelum kiamat itu makhluk yang meninggal itu sekarang semuanya sedang ada di kubur, di alam kubur, di barzakh ya. Talaba telah meminta kepadaku Talaba telah meminta minni dariku siapa ba'dul ikhwani, sebagian kerabat, sebagian ikhwan. Nah, ikhwan itu jama dari akhun ya. Ada jamannya dua, ada ikhwatun, ada ikhwan. Kalau ikhwatun itu biasanya lebih kepada saudara yang ada hubungan nasab, hubungan darah. Kalau ikhwan itu biasanya saudara seagama, ya ikhwan. Kadang aja ikhwanul muslimin, yaitu saudaranya dalam seagama. Aslahallahu li walahum, semoga Allah memaslahatkanku dan mereka al-hala, keadaan, wasya'na, dan kedudukan. Memintaku untuk membuat an aktuba, menulis lahu untuk ba'dul ikhwan risalatan ay kitaban saghiran. Jadi risalah itu disebutnya kitaban saghiran. Dalam satu redaksi ada istilah latifatan, yang lembut, yang halus, ayat dharifatan, tadmir al awal rajiunil mudhaf ya. Dhamir yang pertama itu kembali kepada mudhaf ilaih, wasani lil mudhaf. Wa jamal musannif ad-dhamirul awal, ad-dhamirul awal li ta'mimid du'a, wa aidan ad-dhamirur raji'un lil mudhaf illa idza kana labdu kullin aw ba'din fayarja'u lil mudhaf ilaih kama huna gitu ya. Jadi yang pertama hum itu kepada mudhaf ilaih ya. Dhamir yang pertama itu, nah lahum itu, hum itu raji'unil mudhafu ilaih, wasani yang kedua itu lahu, kembalinya kepada mudhafnya, kepada ba'dunya. Wa jama'al musannif dhamiril awal li ta'mimid du'a. Kenapa musannif ini dhamir yang pertama pakai hum, sedangkan yang kedua itu lahu, padahal itu juga. Nah, yang pertama itu untuk agar doanya itu menyeluruh, karena ini dalam doa ya. Wa aidan ad-dhamiru raji'un lil mudhaf. Ya juga secara hakikatnya kembali kepada mudhaf juga, kepada ba'du juga, illa idza kana lafdhu kullin au ba'din. Hanya saja itu lafadznya lafadz kullu atau ba'du. Fayarji'u lil mudhaf ilaihi kama huna. Maka di sini untuk secara struktur maka kembalinya kepada mudhaf ilaih seperti di sini. Walaupun secara makna itu bisa kembali kepada ba'du juga. Jadi kalau mura'atil makna bisa ya. Mura'atil lafzi tidak memang. Nah, wa afroda sanian, sedangkan dhamir yang kedua itu lahu. Nah, itu hu-nya itu musannif ini atau Syekh Al-Bajuri ini memufradkan, jadi menunggalkan, jadi tunggal dhamirnya. Tujuannya itu katanya litakhsisit talib. Jadi ini untuk mengkhususkan si pemohon itu. Jadi siapa pemohon itu? Ya ba'du itu lahu risalatannya. Nah, kemudian tastamilu ayat risalatu. Nah, fa'ilnya fa'il dari tastamilu ayat risalatu. Jadi risalah yang memuat.
ala sifatil maula, sifat-sifat Tuhan, ai as-sabitati lahu wasalibati anhu. Jadi sifat-sifat yang tetap untuknya dan sifat-sifat yang dinegasikan darinya. Malayaliku, jadi yang menegasikan dari Allah, menegasikan apa? Sifat layaliku yang tidak layak, tidak pantas bihi kepada Allah. Wa adadadiha, dan kebalikan-kebalikannya, ay munafiha, yang menafikannya. Ya. Nah, sedikit lagi ya, tanggung. Wa ma yajuju, dan isi kitab ini memuat juga hal-hal yang boleh pada hak Allah Ta'ala, wa alama yajibu, dan memuat juga kepada hal yang wajib fi haqqir rusuli, dalam haknya para rasul, wa ma yastahilu, dan yang mustahil fi haqqihim, dalam haknya mereka, wa ma yajuju, dan yang boleh di haknya mereka. Fal wajib, ya, ini definisi wajib ya, ini wajib menurut akal secara logika, ini ilmu mantik ya. Fal wajib, maka adapun wajib huwa alladzi la yumkinu adabuhu, perkara yang tidak mungkin tiadanya, itu wajib. Cek akal, yang menurut akal itu yang tidak mungkin tiadanya disebut wajib. Nah, 2 tambah 2 itu 4 menurut akal. Tidak adanya 4 itu tidak mungkin, maka 4 itu menjadi wajib, hasil dari 2 tambah 2 ya. Nah, di sini mah contohnya wadzalika kadzatihi ta'ala. Nah, seperti zatnya Allah Ta'ala, itu wajib wujud, tidak mungkin tiadanya. Nah, tidak mungkin ketiadaannya disebutnya wajib. Wa tahayyuju lil jirmi, kemudian menempati ruang, ay mumana'atuhu ala qadril ma'khudi minal farag, ya, menempati ruang bagi jirim itu, bagi benda itu. Nah, ini mumana'ah, jadi menghalaunya kepada kadar yang diambil dari ruang kosong. Ai man'u kal ghairi min ayyahila fi makanika, ini ya. Ini tahayyuz itu. Menghalangnya engkau al-ghaira, kepada yang lain, min ayyahila, dari menempati fi makanika, di tempatmu. Itu sebutnya itu tahayyuz. Tempat yang sedang kita tempati tidak bisa ditempati orang lain. Nah, itu kita sedang tahayyuz nih di tempat ini. Nah, sedang tahayyuz itu sedang menghalau yang lain, sekadar yang kita tempati untuk diambil oleh orang lain. Tempat kosong yang kita tempati ini, misalkan saya duduk di kursi ini. Nah, kursi ini kita tahayyuz di kursi ini. Itu adalah man'u kal ghaira min ayyahilal fi makanika fil kursi ya. Jadi ketika kita duduk di kursi itu kita menghalang, menolak orang lain untuk menempati kursi itu karena sedang diduduki oleh kita gitu ya. Nah, waqati safi, nah, dan seperti ini wajib tadi ya. Ini tahayyuz li jirmi itu wajib. Allah enggak tahayyuz. Kalau kita tahayyuz ya, benda-benda di dunia ini semuanya tahayyuz kepada ruang kosong. Waqati safil jirmi bi ahadil harakati was-sukun, dan begitu juga seperti tersifatinya benda dengan salah satu sifat, yaitu gerak atau diam. Ya, kita kalau nggak gerak ya diam, kalau nggak diam gerak. Itu wajib. Semua benda itu tersifati dengan salah satu sifat gerak dan diam ya, atau diam. Itu definisi wajib. Wal mustahilu, sedangkan yang mustahil, yang irasional, yang tidak masuk akal, huwa alladzi la yumkin wujuduhu, perkara yang tidak mungkin adanya ya. Kasyariki lillahi, seperti sekutu bagi Allah. Wa khulwil jirmi anil harakati wasukuni ma'an, atau kosongnya benda dari gerakan dan diam secara serempak. Tidak mungkin suatu benda itu tidak disebut diam, juga tidak disebut bergerak. Disebutnya apa itu? Nggak mungkin. Maka itu mustahil. Jadi mustahil kosongnya benda dari, atau terlepasnya benda dari gerak dan diam secara serempak. Nah, itu yang disebut dengan tadi apa? Mustahil ya. Nah, satu lagi ya, jaiz. Nah, definisi jaiz ini.
Wal jaizu, sedangkan boleh, definisi boleh itu, definisi jaiz menurut akal, huwa alladzi yumkin wujuduhu wa adamuhu, yaitu hal yang adanya dan tiadanya itu mungkin. Jadi yang mungkin adanya dan tiadanya. Kata dzibil muti'i, seperti menghukumnya, mengadabnya orang yang taat, alladzi lam ya'sillaha, kepada orang yang tidak pernah maksiat kepada Allah tarfata ainin, sejenak pun. Cek Sunda masa kicep oge. Itu boleh saja bagi Allah untuk menghukumnya. Bukan hal yang mustahil, tapi hal yang boleh. Nah, seperti apa lagi? Katisafil jirmi bi aini ahadil harakati wasukuni, seperti tersifatinya benda dengan ain, dengan dat salah satu gerakan atau diam. Nah, itu boleh. Ini kita udah membahas 3 hukum akal yang dasar ya, itu wajib, mustahil, dan boleh. Nah, segitu dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita telaah itu dapat bermanfaat bagi kita dan kita mendapat keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.